Pak Fahrul. Halo, malam Kak Bernard. Gimana kabarnya? Wah, ini kayaknya lagi agak santai nih. Oh, Kayaknya santai, udah Pak. lagi agak santai nih. Gimana nih Pak Fahrul? Ini kayaknya seminggu ini perjalanannya luar biasa sekali nih di dunia komoditi nih. Oh iya, benar Pak. Luar biasa sekali Pak. Banyak kejutan-kejutan Pak. Kan tema hari ini kan kita antara komoditi antara DHK atau wait and see nih Pak. Nah, ini sepertinya hari ini juga pas. Ada satu fenomena yang nggak pernah terjadi sebelumnya, di mana harga nikel ini sepertinya kenaikan tertinggi dalam 141 tahun, dari Iya. 25.000 jadi 100.000 sampai berakhir dengan suspension. Terus minggu lalu kita juga dikejutkan dengan coal, di mana dari harga normal range 200 sampai 260 US dollar naik hingga sempat 490 US dollar. Harga gas juga naiknya luar biasa kencengnya. Harga minyak juga masih belum terlalu kurang ajar naiknya, tapi naiknya sudah cukup signifikan, udah double dari harga average rata-rata tahun lalu. Nah, Ya. ini kan kita pengen tahu nih Pak, dengan apa yang terjadi sekarang ini, kan kemarin saya sempat diskusi dengan Bro Hasbi, bahwa Oke. di satu sisi kan memang kita ada shortage inventory nih. Jadi Iya. memang selain karena faktor perang, memang ada faktor shortage inventory. Di mana saya cek salah satunya adalah inventory nikel, di mana ternyata sebetulnya inventory nikel ini sudah terjadi shortage jauh sebelum terjadinya perang. Iya, benar. Ditambah lagi terjadinya perang, dan ada orang yang mengambil kesempatan untuk short selling, dan akhirnya terjadi short squeeze, hingga akhirnya harga nikelnya nggak karu-karuan seperti sekarang. Nah, kira-kira nih Pak, ini efek ke depannya terhadap perekonomian kita ini seperti apa sih Pak? Oh iya Pak. Oh, kalau tadi kalau bahas komoditasnya udah diceritain sama Kak Bernard ya. Kalau dampaknya ke perekonomian kita, kalau saya lihatnya ya, untuk Indonesia sih positif kok. Ini hampir Oke, dipastikan ekspor kita kotos-kotos lah dalam 2-3 bulan ke depan. oke, Yang aku lihat sih juga, kalau aku lihat ini ya, kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah seluruh dunia, baik Indonesia, China, terus juga pada banyak itu Eropa, Amerika, itu belum commodity friendly, aku bilangnya sampai hari ini. oke, Major banks itu semuanya itu masih belum ada yang akan memberikan aliran untuk investasi baru di komoditas. Itu kira-kira oke, kondisinya. Karena masih temanya masih ESG dan lain-lain. Dan aku sih lihatnya ini ya, untuk komoditas ini aku pandangannya agak panjang ya. oke, Aku lihatnya dengan kondisi yang ada sekarang ini bahwa memang komoditas itu supply-nya harus naik. Nah, oke, supaya supply-nya ini naik, ya aku lihat sih mau nggak mau harganya ini masih bisa stay tinggi. Itu yang aku lihat. oke. Itu Karena ke memang salah Indonesia. satunya yang saya lihat yang agak unik nih Pak, kalau sebelumnya kan kita lihat waktu coal pertama kali spike di 260, itu kan hanya di kontrak Oktober, November, Desember yang align. Kontrak Januari, Februari itu kan nggak align kan kenaikannya. Tapi Ya. yang terjadi sekarang, dari kontrak Februari sampai kontrak Oktober, kenaikannya ini align semua nih. Jadi naiknya rata-rata hampir semua sama 13-14,5%. Jadi ini kan bisa memberikan sedikit gambaran bahwa sebetulnya kontrak jangka panjangnya pun sedikit banyak sudah memprice in kondisi yang ada sekarang, bahwa memang kondisi sekarang ini akan sedikit lebih less long. Kurang lebih begitu ya Pak ya. Last long. Iya benar-benar setuju kok. Nah, ketika kondisi ini less long, belum tentu semua ini kan bisa dipass on ke end user Pak. Iya, benar Pak. Ataupun Karena itu kalau saya sampai sekarang untuk di oke, kondisi sekarang ini ada juga pertanyaan nih. Ekonomi real Indonesia akan membaik. Membaiknya cepat. Kalau kita lihat angka pertumbuhan ekonomi, saya lihat ini bakal kenceng banget. Di atas 6% di tahun 2022. Tapi oke, memang yang akan menikmati itu hanya sektor-sektor tertentu. Saya lihatnya hanya sektor upstream yang akan menikmati dari kenaikan harga komoditas ini.
Oke. Sektor downstream-nya otomatis tertekan karena bahan bakunya kan luar biasa Downstream ya, Pak. tertekan. Karena itu saya kalau dari sisi pandangan stock market, saya bearish than ever. Saya mungkin tidak famous ya, tidak suka sektor consumer. Ini justru makin tidak suka lagi kok. Oke, oke. Jadinya Nah, yang akan kejadian di ekonomi kita tahun ini, itu adalah ekonomi itu akan didrive oleh ekonomi di luar Jawa. oke. Kalau kita ngomong ekonomi di luar Jawa, berarti kan perputaran uang di luar Jawa kencang nih, Pak. Iya Sedangkan benar. ekonomi di Jawa sendiri mungkin karena kita hanya kecipratan kenaikan harganya, sedangkan downstream-nya ini kan nggak terlalu menikmati, malah tertekan kan. Nah, Iya benar. ini kira-kira, Pak, nasib inflasi kita terhadap growth kita, terutama di Pulau Jawa, ini kira-kira seperti apa, Pak? Terutama di Pulau Jawa ya. Kalau di luar Jawa kan kita udah confirm lah, luar Jawa pasti growth lebih kencang daripada inflasinya kan. Nah, Iya kalau benar. kita ngomong ke Pulau Jawa ini, Pak. Kalau Pulau Jawa saya lihatnya dengan kondisi sekarang sih, memang konsumsi masyarakat kita belum bisa berharap banyak. Dan memang cenderungnya Oke, inflasinya lebih tinggi. Itu yang aku lihat. Sehingga kalau aku sih lebih lihatnya, aku sih nyaranin pemerintah kayak gini. Aku kemarin tuh berapa kali tuh nyaranin bahwa ini kan harga minyak udah naik. oke, Mungkin kita udah harus siap-siap BBM naik untuk ngimbangin oke. ini. Ini ya, ini game changer nih, belum terjadi. Tapi bisa berubah dalam 3-5 bulan depan. Kalau saya jadi pemerintah, yang saya lakukan adalah saya kan udah dapat pendapatan dari batu bara, dari minyak, pajaknya kan banyak tuh kok. Yap, Itu saya akan ubah menjadi bantuan langsung tunai yang masif. oke, Bantuan langsung tunai masif oke. dan diberikan gini, bantuan langsung tunainya tidak untuk wilayah-wilayah yang terdampak oleh komoditas. Jadi Provinsi kurang lebih provinsi seperti Kalimantan, subsidi silang ya, Pak ya? subsidi silang. Yang kejadian sekarang ini kan nih, dampaknya itu kan nggak rata. Untuk provinsi yang ada komoditasnya banyak, kotos-kotos mau BBM naik juga ada uang call, uang CPO nggak ngaruh jadinya dong kok. Betul, Semuanya betul. menikmati. Harga naik, barang ada, masyarakat senang. Yang sulit itu di Jawa. Karena itu aku lihat ini bisa jadi game changer untuk saham consumer, tapi nggak sekarang. Mungkin 3 bulan Oke, dari oke. sekarang, setelah Lebaran nanti akan ada bantuan langsung tunainya besar. Gara-gara habis itu BBM naik, mungkin itu jadi titik balik. Itu yang aku lihat Oke. sih. Karena saya melihat kan di satu sisi Indonesia punya komoditas, tapi itu kan tidak dialami oleh semua wilayah kan, Pak. Makanya saya merasa, wah ini bisa jadi, Iya. oke, yang di luar Jawa akan terjadi growth di atas inflasinya, tapi yang di Jawa bisa terjadi stagflation, di mana Nah, kita itu yang nggak harus sebenarnya favorable. itu yang saya sarankan ke pemerintah untuk mengoptimalkan dampak kesejahteraan dari apa namanya dari harga komoditas yang ini naik, kita harus bisa lakukan subsidi silang itu kok. Oke, Yang oke, oke. kalau Untuk mencegah bahasa orang stagflation di fiskal Pulau itu Jawa. kebijakan distributif. Ya. Iya, 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 iya. Karena bagi saya belum tentu uang yang dihasilkan oleh para pekerja tambang dan kebun ini lari ke Pulau Jawa tanpa ada satu gimmick yang membuat mereka ingin berinvestasi di Pulau Jawa kan gitu, Pak. Oh iya, tapi biasanya sih tetap lah kalau udah cuan CPO, cuan batu bara, beli rumah di Jawa, beli rumah di Tetap ya, Bogor. Pak ya. Karena itu Ya, juga kalau berarti hmm, saya berarti bilang kalau juga boleh dibilang driver untuk pemerataan istilahnya pemerataan kesejahteraan dari coal dan CPO ini salah satu drivernya ya pasti ke properti ya Pak ya kalau boleh dibilang iya, ya. benar. Karena itu kalau follow our call, kita sangat bullish banget sama properti tahun ini. Ya, 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 ya. Karena itu satu-satunya jembatan untuk pemerataan ekonomi dari luar Jawa ke Pulau Jawa ya. Iya, benar. Oke, oke. Nah, kira-kira nih Pak, dari selama ini kan kita ini kan punya korelasi yang cukup positif terhadap kenaikan harga komoditas dan growth GDP. Nah, korelasi ini pernah nggak Pak dicerminkan dalam satu angka, kira-kira rata-rata kenaikan coal sekian persen sumbangsinya ke GDP akan boost sekian persen, atau kenaikan CPO sekian persen akan boost GDP sekian persen. Sehingga kita bisa tahu estimasi GDP Indonesia sebetulnya
Di 2022 ini expected berapa sih seperti itu? Nah, biasanya itu kayak gini kok, tiap kali $10 harga call naik, ini aku mindsetnya ya harga call 50 sampai 100 ya. Ini mindsetnya nih. Yap. Perubahan di 400 ini tuh model udah agak blur itu jadinya, udah beda lagi. Waktu 50 sampai 100 itu sensitivitasnya kayak gini. Tiap $10 apa namanya itu kenaikan harga call, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa naik 0,3% tambahan. Oke. Sebenarnya kalau sekarang dari 0,3 kali berapa nih? Sudah berkali-kali lipat. Kalau kita pakai hitungannya linear aja, itu biasanya pertumbuhan ekonomi Indonesia 7% pun bisa sebenarnya. Oke, apalagi ini kan nggak mungkin linear, kan pasti logaritmik, karena fixed cost-nya kan nggak kemana-mana juga. Yes, kan? Itu. Karena itu ya akan kejadian itu nanti ya. Ini baru ini hitungan saya terakhir, bahwa share dari, kalau di harga sekarang ini, share dari X ini sebelum harga ini kayak sekarang ya kok ya, share dari CPO dan call itu terhadap PDB Indonesia itu gabungan dua-duanya itu sekitar 4,5-5% kok. Itu harga belum naik 4 kali lipat. Oke. Itu 5%. Jadi 5, kalau harga 4 kali lipat, 5 kali 4. Itu udah 20% dari PDB Indonesia sendiri. Oke. Jadi jumlahnya kalau saya lihat ya magnitudo pertumbuhannya ini bisa tinggi banget sih. Nah, berarti kan expected most likely bisa double digit nih, Pak. Apa? Share dari ekspor CPO dan call? Iya, hampir dipastikan itu. 99%. Enggak, maksud saya pertumbuhan GDP kan kita rata-rata kan kemarin masih di 5% nih GDP kita. Ini kok untuk anak equity, untuk orang equity yang investasi di saham, biasakan melihat GDP itu jangan GDP real. 5% yang 3,8 yang kemarin 3,69 itu GDP real. Kalau kita anak equity harus lihat GDP nominal. GDP nominal Indonesia itu sudah 14% di kuartal 4 kemarin. Nominal itu harga apa namanya, ada faktor harganya kok, ada inflasinya. GDP real tambah inflasi. Jadinya itu biasanya ini nanti yang jadi revenue, jadi kelihatan di EPS growth. Jadinya di tahun kayak gini, di tahun harga komoditas ini naik, jangan kaget, kita akan gampang banget nyari company yang EPS growth-nya 30% atau 50%. Atau lebih tinggi. Gara-gara pertumbuhan PDB nominalnya double digit ya. Berarti dengan kata lain, kalau kita punya saham, dia tidak punya EPS yang bisa mengimbangi GDP growth, berarti kita kurang lebih harus mengkoreksi sektoral yang kita masuk mungkin ya? Kira-kira kayak gitu kok. Aku lihatnya nominal GDP growth Indonesia ini nominal ya, ini bukan real. Iya. Kalau real itu aku lihat 6%. Nominal GDP growth Indonesia itu bisa 15-20% tahun ini. Oke. Ini pertama kali dalam berapa tahun, Pak? Sampai ke angka itu, Pak? Dari terakhir kali kita 2011 kayak gini. PDB 2011 PDB itu nominal persis kita double digit, seperti 2011. Itu persis pada waktu setelah recovery komoditi juga ya, Pak ya? Yes, benar. Dan juga waktu itu juga kalau ingat waktu itu saya baru belajar jadi analis, waktu itu nyari pokoknya kalau ada earnings growth 20% aja itu jelek namanya kok. At the time. Iya. Berarti kita ada yang bagus aku lihat. Iya. Kita ada realign ini ya. Realign PE nanti ya, Pak. Realign PE itu yang jadian, dan ya faktor dari apa namanya? Harga komoditas ini ngaruh banget ya. Itu yang aku lihat. Oke. Berarti kan most likely kok sektor-sektor yang IPS-nya nggak bisa ngalahin dari GDP nominal growth, ya udah pasti kesusahan akan dapat inflow lah, kurang lebih seperti itulah ya. Susah dapat inflow, kira-kira seperti itu. Kalau saya sih, rule of thumb-nya gini kok, IPS growth tahun ini kalau nggak 20% nggak usah dipandang. Oke. Jadi ini ada satu milestone lagi. Kemarin kan kita milestone-nya yang penting perusahaan ini harus bisa growth gitu kan. Iya. Nah, sekarang milestone-nya bertambah lagi nih. Selain growth-nya pun harus bisa ngalahin GDP nominal kan. Growth GDP nominal kita nominal, gitu kan. Benar. Nggak karena hanya GDP sekedar nominalnya growth gitu udah kan. kencang sekarang. Iya. Itu yang aku lihat ya. Nah, kira-kira Pak Fahrul, dari GDP growth yang segitu tingginya, kemungkinan kan yang bisa memperoleh
growth lebih dari 20% ini kan saat ini ya, ya sudah jelas ya Pak. Komoditas, iya, tetap komoditas. Nah, yang kelihatan mata kan komoditas nih Pak, yang bisa di atas 20% kan pasti komoditas nih. Nah, Iya. kira-kira sektoral lain apa Pak yang bisa menjanjikan growth di atas 20% selain komoditas nih Pak? Komoditas properti, Pak. Karena Oke, for sure itu kenaikan properti itu ya. penjualan itu udah mulai kerasa. Ya, properti kurang lebih sekarang sih volume sales-nya udah kelihatan ya. Dan itu kan pasti Yes. dari gulungan dari komoditas juga kan. Akhir Iya, spending dari gulungan dari income komoditas komoditas. ke properti. Mungkin Iya, auto ya benar. Pak ya. Auto yang selama Auto ini bisa spendingnya juga, tertahan. ya. Ya, auto itu saya lihat juga ada peluang ya. Nah, Ya. kira-kira Pak, dengan kondisi uang melimpah, kira-kira kredit konsumer yang dilempar oleh bank-bank digital ini apakah masih favorable nggak Pak? Dengan kondisi Kalau uang aku yang lihat sih melimpah. favorable kok. Justru Oke, ini ya kondisi recovery yang kejadian sekarang itu adalah kalau kita lihat data dari Bank Indonesia, recovery ini ya kalau kita lihat kepemilikan uang ya, itu tidak dinikmati oleh rumah tangga dan kelas menengah ke bawah. sampai saat ini, walaupun Sampai saat dengan ini belum, kondisi belum. komoditi boom di pegawai kebun apa itu masih secara statistik belum ini ya Pak ya, belum terdisperse ya, belum Baru belum mulai, menyebar ya, baru mulai, baru mulai. baru Oke, mulai kejadian. Tapi oke, belum dampaknya belum full. oke, Jadinya oke, oke. aku lihat sekarang itu rumah tangga belum dapat kok. Jadi itu kalau per data Desember kemarin jumlah uang yang dipegang sama rumah tangga itu turun justru kok dibandingkan tahun lalu. Upah minimum kan Oke, naik oke. juga kecil kan? Oke, oke, oke. Berarti dengan kata lain ya, kalau untuk sektor digibank yang benar-benar punya lengan peer-to-peer lending, punya lengan uh, pinjaman yang banyak ke menengah bawah, ini harusnya juga bisa menjanjikan growth yang cukup gede ya Pak ya? Iya, benar kok. Dan memang mungkin gara-gara ini ya kalau ikut aturan perbankan yang sekarang yang benar-benar bank, itu mungkin akan sulit. Jadinya yang bisa grow portofolionya yang punya tangan peer-to-peer lending. Itu saya setuju. Iya, ya. Berarti Tapi ya memang memang, PR-nya itu yang saya masih yang kita masih digest itu untuk digital bank pakai peer to peer itu bagaimana kita dia kan biasanya kan nggak consolidate itu bagaimana kita yes, memvalue peer to peer ini. Nah itu mungkin hal yang tricky berikutnya kan ya. yes. Karena biasanya dari digibanknya ini kita hanya melihat lending secara gelondongan ke peer-to-peer yang biasanya not listed gitu kan Pak? Yes, benar. Itu yang aku lihat itu analis sama fund manager dan kita juga yang investor biasa juga udah harus mesti liatin tuh. Iya, Kayaknya gini kok kalau aku lihat ya, kan itu ini pertanyaan yang paling berat aku jawab itu ini bank digital yang mana yang jadi? Ini BBYB kah? Terus Agro gimana? Terus si Arto gimana? Kalau saya sih lihatnya ini kok, kalau kita mau benar-benar tahu, kita kayaknya mesti langsung terjun sendiri. Misalnya kita coba minjem di aku laku. Itu gimana kah? oke, Apakah dia nggak pakai cek, nggak ngecek itu-gitu langsung kasih? Kan kita langsung bisa kerasa tuh kredit quality-nya gimana. oke, oke. Semakin tidak Kira-kira kayak gitu prudent, kok. ini semakin menumpuk dosa di masa depan ya Pak ya? Oh iya benar. Yang aku lihat itu ya itu juga apa namanya pembuktian di digital bank itu ya itu di sistemnya kita udah mesti lihat udah nggak cerita story lagi percaya nggak benar nggak bisa nggak karena loan dari ke rumah tangga ini bakal meningkat kenceng kok kita tinggal mesti lihat mana yang bisa kenceng dan bagus. Nah Iya, ini iya, ini iya. ini yang sampai sekarang itu belum terjawab kalau aku lihat sih. Ya, so far belum ada angka yang berarti ya Pak ya Tapi dari. belum ada. Hmm. Yes, iya benar. Tapi saran saya kalau mau masuk digital bank ini kalau dari ini ya sisi trading perspektif ya, mungkin nanti abis Fed rate naik yang pertama kali. The Oke, Fed meeting tanggal 15 Maret. minggu depan Biasanya ya. habis the Fed meeting yang pertama itu keluar,
biasanya dolar turun, ekspektasi bunga turun. Jadinya ada support untuk tech company. Sama nungguin ini juga kok. Ini kan harga call juga udah berlebihan kan. Nikel 100.000 itu kan gimana itu kok? Berapa mau harga mobil Tesla kok kalau nikel 100.000? Ini kita tunggu dulu harganya. Ini Pak, sehubungan dengan komoditi yang udah naik gila-gilaan, ini kan kebetulan juga kan pasti banyak yang nyedot inflow dari barang non komoditi, dipotong, dijualin, dipindahin untuk komoditi kan, sehingga lihat bahwa beberapa sektor, Ya. terutama di Gbank, ini kan agak suffer nih Pak. Banyak di Gbank yang sekarang kondisinya udah di Iya benar. dasar lautan nih Pak, kayak agro, Iya benar. adalah satu peluang sampai I think minggu depan untuk kita koleksi buy on weakness ya sepertinya ya. Iya, kalau aku lihatnya buy on weakness. Oke. Jadinya mungkin tahun ini kalau untuk di Gbank itu kita belum ya, kalau kita lihat mau earnings bottom line ya agak berat to justify sih kok. Ya aku lihat sih kita Iya. mesti ngecek langsung tuh. Mungkin nanti one day aku coba pinjam langsung deh di aku laku gitu. Seberapa prudent, seberapa mereka ngecek itu pengen tahu saya. Oke. Nah, Yes, ini mesti dirasain ke langsung. komoditas Pokoknya kalau nih, Pak. ternyata ada asal ngasih, yes, ya. Kalau ini berarti tanda tanya besar ya Pak ya. Kenapa? Kalau ada asal ngasih berarti tanda tanya besar ya Pak ya. Oh ya, kok Untuk benar agak ngelek keberlangsungannya. kok. Tanda tanya besar asal ngasih ya. Nah. Udah Masih ngelek Pak Kobernak. Mungkin apa namanya perbaikin ininya dulu kok. Apa namanya? wah, ini pakai First Media ini. Masih nge-lag ya? Kayaknya mesti, ya masih ngelek kok. Pindah Telkomsel dulu. Ya, sorry Pak Farul, ini internetnya agak bolot ini Pak. Oke, kok balik aja ke Telkomsel tercinta kok. Harap maklum Pak, itu providernya baru dijual Pak, jadi agak bolot Pak. Siap. Oke, sekarang kita balik lagi ke komoditi nih Pak. Nah, dengan kondisi seperti saat ini, kira-kira, kan tadi kita udah setuju bahwa kalau coal ini kan agak less long, karena kita lihat kontrak future-nya sampai Oktober pun naiknya inline, dari yang jangka pendek sampai Oktober pun inline gitu kan, kan agak less long. Kalau kita lihat timah, itu harga komoditinya juga naiknya enggak. Iya. Ya, dan kita lihat kayak copper, gold, ini kan juga kenaikan harga komoditinya juga cenderung lebih sopan ya. Copper, gold, aluminium ini kan kenaikannya lebih sopan ya dibandingkan dengan nikel. Nah, ini Pak, ini kan saya Nikel dalam pada dasarnya kemarin kan juga marketnya nggak gitu liquid sebenarnya kan kok. betul. Beda sama gold ya. Betul. Nah, yang saya curious ini Pak, seumur hidup saya di bursa ini kan baru kali ini nih. Bursa future sampai disuspend nih Pak. Iya. Nah, kira-kira dengan bursa yang disuspend ini implikasinya apa ya Pak ke perdagangan nikelnya sendiri ini? Yang pertama kalau bursa disuspend, aku sih lihatnya gini, bursa itu kalau aku sih ini aku ya, aku sudut pandangnya free market ya kok ya. Aku prefer kondisi itu sebenarnya dibiarin aja, bursa ini dibiarin dibuka aja. Kalau bursa ini sampai ditutup, itu hanya akan mempertajam tren yang ada. Kalau ada trader yang harus deliver, dia punya posisi, dia harus ngasih nikel gitu. Sementara dia nggak bisa short squeeze, telat short squeeze kemarin, besok nggak bisa. Yang saya lihat sih mungkin harga nikel itu bisa lebih terbang lagi. Mungkin ada orang yang rela bayar 150.000 atau 200.000, tapi itu hanya akan sesaat. Oke. Ada orang-orang yang terpaksa ya. Iya, karena dia harus nutup posisi kan. Karena dengan disuspend bukan berarti dia bebas posisi, dia justru kena beban bunga kan.
Ya, hanaban bunga karena itu harus dijual. Jadi mungkin kalau untuk chart teknikalnya nanti akan ada jarum nih kok kayaknya di nikel kok. Oke, oke. Jarum ke atas, habis itu turun. Ya, ya, ya. Karena bagi saya sih Pak, dengan harga nikel 100.000, seperti yang tadi Pak Farul bilang, itu stainless steel mau dijual harga berapa? Iya, itu Baterai mobil mau juga dijual kok aku harga ya. berapa? Ya, baterai mau dijual harga berapa? Itu nggak masuk sih kalau aku lihatnya ya. Oke, oke. Nah, eh, berarti kan kalau kita ngelihat dengan kondisi komoditas yang less long seperti ini kira-kira Pak, Ya. berani nggak Pak kondisi yang agak less long ini kita masih re-entry ke katakanlah emiten-emiten komoditas? Saya ini bukan view scalper ya. Ini saya Iya, view 6 bulan, 12 bulan saya masih berani. Adaro saya masih berani, PTBA saya masih berani. Itu kenapa contohnya Adaro itu kuartal 4 aja ya kok ya. yap, Kuartal 4 itu kan belum rata-rata itu belum ada di 200 rata-rata harga batu bara. yap. Oke. Itu saya annualize earnings kuartal 4 kali 4 itu PI-nya Adaro 2,9 kali kok. Oke. Apalagi yang namanya ITMG, Pak. Iya, Pak. Benar, Pak. Jadinya itu belum ya contohnya. Itu kalau aku lihatnya sih saya lihat sih berani. Kalau saya ya. Karena juga Selama interesting. selama Kalau call aku ini sustain di atas 200 sampai bulan Juni, saya rasa di annualize udah jauh lebih banyak signifikan dibandingkan yang tahun lalu ya. Growth-nya masih kelihatan kayaknya di atas 50% sepertinya ya. iya, benar. Kira-kira seperti itu. Iya. Kalau Karena aku kalau sih kemarin tuh yang signifikan itu saya lihat ITMG, dia sampai 10 kali lipat kan. iya benar. Mungkin kalau ini dia bisa sustain di average price 200 sampai tengah tahun aja, mungkin 3-4 kali lipat aja masih dapat itu kan. Masih dapat. Benar kok. Setuju. Iya, 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 iya. Terus kalau kita bilang doit, nah ini Pak, ini ada istilahnya pahlawan yang telat kelihatan nih Pak, doit nih Pak. Oh iya, Pak. Benar, Pak. Ini juga kita sama-sama bersyukur ada yang buyback, Pak. Karena kalau saya itu, nah, tema saham-saham buyback ini masih menarik soalnya. Soalnya yang kebanyakan duit juga banyak, Pak. Betul, dan ini yang Kayak- buyback kan meyakinkan bahwa dia punya uang kan Pak. Iya, Kecuali benar. kalau yang menawarkan buyback adalah emiten yang tanda tanya untuk punya uang. Iya. Nah, itu Itu kemungkinan lebih lebih banyak. tanda tanya lagi kok nanti kok. Itu lebih gawat lagi, lebih tanda Iya, tanya. Terus dia seperti yang buyback, sudah-sudah. ya sudah buyback, terus ternyata ada utangnya kok. Nanti Nah, akhirnya habis di buyback itu yang kita yang masih di sahamnya nggak dapat apa-apa, ampasnya akan bayar bunga utang. Jangan-jangan itu lebih sulit betul, lagi tuh. betul. Iya. Oke, oke. Nah, kira-kira nih Pak, kalau dari semua sektoral nih, coal, nickel, tins, gold, copper, nah, dari komoditas yang ada ini kira-kira jagoan Pak Farul yang bakal leading market yang mana nih Pak? Untuk kita view swing ya, view 6 bulan setahun ke depan nih. Kalau 6 bulan setahun ke depan saya masih lihat call, masih jalan. Oke, oke. Karena kalau Jadi dalam coal masih pandangan leading saya, market ya? krisis energi yang terjadi sekarang ini itu bukan hanya gara-gara perang. Nggak ada perang pun, Yes, harga batu bara, harga oil akan naik. yes. Karena jujur Pak, saya agak surprise melihat Ya, inventory coal juga. ya. Ternyata sebelum perang pun kita juga di fase-fase kritis untuk jumlah hari inventory kita kan. Ya, benar. Sebelum perang pun Kita masih. tipis di 15 hari kan inventory kita. Jadi sebetulnya dengan atau tanpa perang, ya perang hanya mempercepat apa yang terjadi di supply pool ya. Ya, benar kok. Ini oli doang kok bikin kepleset. Gitu ya. Iya, iya, iya. Udah harus jatuh. Bawaan udah berat, harus jatuh. Udah sulit. Ini cuma ngasih ada Iya, iya. Nah, ini kan kalau supply pool-nya kan udah kerasa nih, Pak. Demand push-nya kerasa nggak, Pak? Demand push dari mana nih? Dalam negeri apa luar negeri? Global. Kalau global juga kerasa. Tahun ini masih tahun recovery ekonomi ya. Kalau di global. Yang orang takut resesi Oke, oke. 2023. Itu berasa sih. PMI di US masih oke. China, ini dia nih.
Xi Jinping dari yang sebelumnya orang takutkan halo, saya udah kedengeran suaranya? Dibilang keredam. Udah oke ya? Kebenaran oke ya? Oke, sudah Pak. Ya, oke, udah jelas ya. Udah jelas ya. Ya, Kalau saya lihatnya, kalau untuk di ini ya, kalau di global, China itu target pertumbuhan PDB-nya kemarin udah dinaikin, Pak. Dari orang takut oke. pertumbuhan PDB itu 0%, Xi Jinping udah nargetin 5,5. Buset. Udah naikin, oh iya 5,5. Jadinya ini juga, dan jangan kita lupa bahwa kalau di China, angka PDB target itu adalah titah. Harus nyampe. Iya, iya. Kalau Harus aku sih sampai. lihatnya itu pasti ada industrial push lagi, mau nggak mau demand batu bara itu pasti bakal naik. Oke. Kayak gula. Nah, Belum belum sehubungan belum lagi dengan yang harus kita ingat itu di Eropa gimana? Eropa sama sanksinya Rusia. Mau oke. nggak mau kemarin Italia sudah mulai membuka lagi mulai membuka lagi kemungkinan untuk impor batu bara. Ya, karena mereka sekarang matter of survive, Pak. Udah nggak ESG-ESG-an Udah lagi. survive, udah nggak ada ESG sekarang, yang penting ngebul kok. Untung sekarang itu Iya, bulan Maret, mau April udah nggak dingin. iya. Coba Oktober kok, itu waduh itu udah nggak tahu apa kabar kalau seandainya ini kejadian Oktober kan, pas lagi Iya, iya, iya. dingin-dingin. Pinter juga, Pak. Ya. Kok beda putus-putus kok. Oke, udah jelas belum, Pak? Udah jelas Pak ya. Gimana Pak? Belum jelas. Lanjutin ya. Udah jelas ya? Oke. Nah, ini kan Udah. sehubungan dengan Xi Jinping yang push dia punya GDP growth 5,5% nih, Pak. Nah, Iya. berikutnya, bagaimana dengan kecukupan suplai energi di China sendiri, Pak? China mau nggak mau itu harus risam lagi produksi mereka. Tapi masalah terbesar di call itu kok lebih pada ketiadaan ini ya yang buat turunnya harga call ya. Lebih pada ketiadaan pemain-pemain besarnya dan ketiadaan financing. Jadinya aku lihat sekalipun Oke. balik itu nanti call minersnya, saya sih tidak lihat ini akan bikin harga jatuh lagi ya on batu bara ya. Nah, kondisi Itu yang sekarang, aku Pak, lihat sih. kondisi sekarang, Pak, dari kondisi yang kemarin kan China sempat push production dia kan. Nah, udah menjelang peak atau masih jauh dari peak ya? Sorry kok tadi nggak jelas produksi China gimana? Ya, kan dari bulan Desember China udah keluar-keluar bahwa dia akan push production. Nah, Iya. setahu saya ini kan memang dia udah dalam arah push production walaupun tertekan oleh winter dan faktor cuaca dan lainnya. Iya. Apakah produksi yang sekarang udah dalam kategori push ini udah menjelang peak atau masih jauh dari peak, Pak? Produksi coal dari China ini sendiri. Kayaknya baru separuh jalan kok. Baru separuh jalan ya. Masih bisa nambah. Tapi walaupun sampai dalam kondisi peak, Pak Farul nggak ngeliat ini akan mengganggu supply ya? Oh, belum akan mengganggu supply sehingga bikin harga turun, belum. Oke. Nah, Karena yang karena yang aku lihat itu juga nanti kondisinya adalah banyak seluruh negara seluruh dunia yang banyak yang tadinya nggak pakai call tiba-tiba harus pakai call lagi. Negara Eropa
sekarang itu tidak punya pilihan lain selain mulai ngurangin gas sama Rusia. Nggak bisa, gimana Oke, pun mereka harus risam lagi yang dulu-dulu. Segala hal yang oke, namanya mereka ESG, pelan-pelan harus di-repeal. Karena itu aku lihat oke, ya support buat coal itu masih jalan banget. oke. Nah, sehubungan dengan tadi kan kita udah ngomong nih, China ada titah untuk growth 5,5%. Iya. Amerika sendiri, Pak Fahrul, kan 1 trillion infrastructure bill, ini kan Iya. lagi adem lagi nih. Nah, Lagi ini nggak peluangnya, diomongin sekarang. Ini orang lagi nggak ngomong nah, ini. Gara-gara perang. nah, Ini akan jadi nah, katalis second half ya. oke, 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 oke. Jadi sebetulnya trigger-trigger berikutnya untuk eh, masalah demand push ini masih ada ya Pak ya? Masih ada, benar. Dari growth-nya China yang mau di-push 5,5%, dari 1 trillion infrastructure bill yang sekarang masih mati suri kan gitu kan? Iya. Oke, oke. Nah, kalau cerita dari supply pool-nya sendiri belum ada cerita baru ya Pak ya selain China yang Belum ini. ada, belum ada. Kalau cerita call ya cerita kita sama cerita Australia. Gimana pun. Ya. Ya, 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 ya. Karena top top 3 produsennya salah satunya sekarang lagi di ban kan, Rusia. Ya. Ya, Top itu 3 juga. produsernya Indonesia, Australia, Rusia. Yes, benar. Dan ini juga, dan Ya, kondisi ya. ini tuh kayak gini kok. Kalau dulu kan kita bisa energinya yang bersih, bebas emisi gitu kan. Sekarang nggak bisa, Yes. mesti balik semuanya mesti punya. Ada batu bara harus ada, harus jalan. Terus ada yang pakai minyak diesel harus ada juga. Ada yang ramah lingkungan ada juga. Mau yang gas bumi dan lain-lain harus diadain kok. Karena ini, kalau aku lihat ya, semenjak gejolak yang terjadi pas COVID dan perang yang kejadian sekarang ini, semua orang itu bisa tergantung sama satu supply. Nah, Halo. iya. Ini rumah saya rasa di hutan ini, Pak. Astaga. Si internetnya. Nah, berarti tadi kita sampai pada satu kesimpulan bahwa supply ini belum ada cerita baru, sedangkan demand ini kan dari China juga ada titah untuk growth, Iya, dari US juga ini belum kena bumbu infrastructure bill. iya. Jadi kan memang sebetulnya ini lebih less long lah ya kalau kita boleh bilang ya. Last long. Dan saya, Nah, ya, dan saya jujur tidak termasuk yang argue tahun depan itu resesi. Saya nggak percaya itu kok. oke, karena kan kita pada awal ini kan memang melihat bahwa tahun ini adalah tahun terakhir sebelum tahun depan terjadi perlambatan nih Pak. Iya benar. Terjadi fase yang di luar dari perkiraan nih. Iya. Yang awalnya kita rasa bahwa tahun depan terjadi slowdown, kayaknya nggak jadi slowdown nih Pak tahun depan nih. Saya lihat itu ada kemungkinan seperti itu. Kenapa? Karena gini, hal yang tidak di-argue oleh ekonom-ekonom mainstream, ini saya kan agak beda dari yang lain ya, kok ya. Yang tidak Ya, di-argue dari ekonom mainstream itu gini, bahwa tahun ini kan ini ekonomi itu dari tahun 2013 sampai 2019 sebelum pandemi kan global itu melorot. Global itu yes, melorot gara-gara ekonomi itu nggak balance kok. Duitnya oke, nggak muter. Terus gini, negara maju itu yang bikin barang manufacturing itu kan beli batu bara, beli nikel, beli barang, beli komoditas kok murah semua dari kita, ya kan? yes, yes, Abis itu mereka bikin barang, kan mereka mau jualan juga. yes, Terus kita nggak ada uang, mau gimana kok? Itu ya, yang terjadi stagnation waktu itu equity jelek banget 2013 sampai 2019. Kita nggak ngomong pandemi ya. ya, Itu ya, ya. bikin ekonomi nggak jalan. Sekarang itu sebenarnya dengan naikin ekonomi ini, dengan naiknya harga komoditas ini, ekonomi dunia itu muter lagi kok. Indonesia kan Oh, dari nggak ada duit, tiba-tiba ada duit kan. oke, Abis ada duit tahun depan, masa nggak beli iPhone? Ya kan? ya, Masa nggak ya, jalan-jalan ke luar negeri? Masa nggak melakukan hal-hal yang macam-macam? Ini yang aku lihat itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi terjadi di negara-negara Asia lain. Ini bisa membuat tahun 2023 itu nggak jadi resesi. oke. Berarti kita mundurin timeline dikit lah ya. Yang Ini awal menurut timeline. kita percaya bahwa 2023 itu take a deep breath, hari ini 2022 adalah last run, kayaknya Ya. kita lari di panjang maraton nih kayaknya. Bisa, aku mulai ngerasa ada arah ke sana kok. Boleh itu, boleh Oh, dipertimbangkan ya. nah, kira-kira Pak,
awal kan target indeks dari Pak Fahrul kan 7.400 di akhir tahun nih, Pak. Iya. Dengan kondisi yang ada sekarang, 7.800 itu over optimis atau realistis, Pak? 7.800 realistis. Realistis ya, Pak ya? Ya, realistis. Saya lihat ya bisa lah kalau kita lihat ada upside ya kondisinya kayak gini. Karena saat ini juga yang aku lihat itu kalau dari positioning market, posisi asing itu belum masuk terlalu banyak. Dan yang hampir dipastikan itu tanggal apa hari ini, apa minggu depan. Aku lupa tanggalnya persis. Maret ini Rusia itu keluar dari MSCI. Iya, MSCI iya, itu. iya. Dan weighting Rusia itu 3% kok. Iya, yang Itu, siap dibagi-bagi. nah ya, anggaplah dibagi-bagi, itu saya lihat ya, Indonesia bisa nyampe 2% lagi, ini yang berikutnya itu akan menjadi trigger market rally. Oke. Nah, itu kan kemarin sempat tuh, Pak. Sesaat sudah pengumuman kan kita dapat inflow kaget tuh. Iya. Jadi, hari balancing MSCI tanggal 28, market close, tanggal 1 kita buka market, tiba-tiba kita dapat inflow banjir kan. Udah ada yang mulai exit dari MOEX masuk ke kita, mulai cicil barang nih. Iya, benar. Nah, open gap-nya udah segitu signifikan ya, Pak ya? Iya. Itu yang BRI bisa open gap 5% gitu kan? Oh, iya, benar. Karena ini Apa? juga ya, kalau biasanya trade ketika asing masuk itu ya, biasanya mereka nggak, kadang-kadang itu kalau yang, apalagi yang indeks ya, kalau pasif, mereka sih kadang-kadang nggak peduli average price dapat berapa kok. Pokoknya barangnya mesti weighting sekian. Yes, Mesinnya yes, yes. aturannya kayak gitu ya. Itu karena itu yang bikin bisa kejadian gaping-gaping gitu ya. Iya, iya, iya. Karena mereka lebih waiting minded kan Weighting dari mandate. press. Ya. Oke. Berarti ini kan kalau kita lihat berarti kondisi internal kita seperti pemilu, seperti menjelang pilkada Jakarta, ini sepertinya bisa terabaikan sementara ya Pak ya, kalau dengan Sementara kondisi. terabaikan, mungkin kalau aku lihatnya habis 17 Agustus kali ya, baru diobrolin ini kok. Sekarang belum. Oke, oke, oke. Sekarang masih hype-nya menikmati apa yang ada sekarang ya. Ya, nikmatin apa yang ada sekarang, kira-kira gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Pandu nih, Pak Farul. Iya. Perang bisa last long nggak, Pak Farul? Tadinya saya pikir ya, perangnya Ukraina sama Rusia ini bisa selesai 3 hari kok. Itu tadinya saya pikir. Ternyata saya salah. Iya, saya Lanjut. kira di bom 2 hari 3 hari selesai, Pak. Oh iya, iya karena mikirnya gitu. Ternyata nggak segampang itu juga. Kalau saya sih lihatnya ya, mungkin perangnya bisa sampai sebulan 2 bulan. Ini saya nggak yakin lama sih. Ini pasti, ini kan tetangga, masih saudara gitu kok. Masalahnya Iya, juga iya. tuntutan Rusia tidak ingin menguasai Ukraina. Yang Rusia inginkan adalah jangan sampai ada anggota NATO persis sebelah dia, kan itu. Karena Iya, itu iya. pengen konstitusinya Ukraina diubah jadi forever netral dan permintaan lain-lain. Kalau aku lihat sih, mudah-mudahan ya mungkin paling lama 3 bulan ada jalan tengah, jalan terang. Mudah-mudahan. Ya saya harap, Oh, ini kan udah 2 minggu nih, 1 bulan cukup. Itu yang saya harapin sih. iya, iya, iya. Berarti kalau kita lihat, ya dalam 1 bulan menjelang perdamaian itu, bukan nggak mungkin kan sanksi seperti suspend gas itu juga dibuka lagi. Itu Yes, kan ada kemungkinan. Karena itu mungkin ya, kalau untuk secara taktikal, kalau saya bilang ya apa namanya, ya wise lah kita sebagai trader udah naik banyak, udah cuannya banyak. Masih naik sih 6 bulan lagi, tapi kita harus cari entry point baru lagi kok, kira-kira kayak gitu. equilibriumnya di level berapa Pak kalau call menurut Pak Farul? Kalau call aku lihat 200 lah. 200 ya. Call Itu 200. dalam bisa terserap dengan industri tanpa harus membebani harga pass on ke masyarakat terlalu besar ya. Pass on pasti besar kok. Pass on pasti besar, dampaknya itu tekanan ke inflasi dan stagflasi di Amerika Serikat, Eropa dan China, tapi mereka mau tidak mau harus ambil. Itu yang aku lihat. Oke, Untuk saat ini. dengan 100 Pak, prediksi inflasi kita berapa persen Pak dengan gold 200? Call 200 ini kalau inflasi aku lihat tergantung pemerintah Pak, keputusannya gimana. Sensitivitas saya hitung, kalau BBM kita naik 10%, inflasi kita 3,3.
Itu saya assume BBM 10% naik. Iya, iya. Kalau 20% naik, 4%. Oke. Pertama Itu sekarang 9.000, harga keekonomiannya udah di atas 12.000. Itu naik 25% lebih. Jadinya aku lihat ya, ini inflasi. Ini inflasinya BPS ya Pak ya, inflasinya pemerintah. Kalau inflasi kita masing-masing tentu beda dong, iya, ya betul, kan? betul, betul. Ya, itu ya Ya, mungkin ya sekarang udah double digit lah kondisi sekarang ya. ya sudah double digit. Kenyataannya inflasi kita masing-masing sudah double digit. Itu udah aware lah pada dasarnya ya. Kalau BPS mungkin sekitar 6-7% ya. 4% Pak mungkin ya tahun ini kalau kelihatnya. Oh, 4%. 4% kan masih 2% sekarang. Oh iya sih, banyak harga yang teratur ya. Nah, harga teratur contohnya itu harga minyak goreng, Pak. Pas harga minyak goreng Betul. naik kemarin itu, di BPS angkanya gesernya dikit aja, Pak. Itu contoh fenomena yang terjadi. Iya, iya betul, Ya. betul. Karena masuk ke perhitungan adalah HET-nya, bukan angka Iya, real. harga acara tinggi masuk perhitungan. Iya benar, Pak. Kira-kira seperti itu ya. Iya, 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 iya. Nah, kita kalau udah tahu harga equilibriumnya, nikel, Pak. Kalau menurut Pak Fahrul nih, harga equilibrium nikel nih, Pak. Waduh, aku nggak tahu tuh kok udah sampai 100.000 itu kok. Itu max Itu set-nya kan di berapa? Kalau aku lihat ini harusnya mungkin gocap aja ya kok ya, kalau aku lihatnya ya. 100.000 itu 50. tuh udah harga cutthroat gitu loh. Sama kayak ingat Ya, nggak? Sama nggak? Kayak ingat nggak zaman kita dulu nyari obat COVID? Sama kayak gitu harganya tuh udah cutthroat itu 100.000 itu nggak masuk akal. iya, 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 iya. Nah, ini ada satu komoditi yang jarang dibahas nih, Pak. Pulp and paper. Pulp and Iya, paper kira-kira gimana nih, Pak? Kan saya lihat juga sebetulnya kan dia untuk produksi juga butuh coal, tapi di satu sisi harga pulp and paper-nya juga kita lihat menguat cukup bagus. iya. Nah, ini kira-kira future pulp and paper ini seperti apa, Pak? Kalau dilihat dari trennya juga. Kalau kita lihat dari produksi yang meningkatnya nggak banyak, harusnya masih bisa naik sih, Pak. Karena kan Oke, produksinya mereka udah naik, sudah selesai 3 tahun lalu ya. Capex-nya udah oke, selesai ya. oke. Berarti kalau kita ngomong pulp and paper ini biasanya lebih mempengaruhi ke mana ya, Pak ya? Kalau dari konsumsi kita ini yang lebih banyak terpengaruh turunannya dari pulp and paper. Iya, packaging industri sih aku lihat sekarang kok yang ngaruh ya. Oke, iya. Iya. Oke, oke. Jadi Berarti kan kalau sebenarnya salah satu ya apa namanya Paul and Pepper ini economic recovery play sih. oke, oke. Tapi ketika terjadi economic recovery, sebetulnya pas on harga packaging juga sebetulnya akan nggak kerasa juga kan? Nggak terasa juga asalkan income masyarakatnya naik sih. Pada dasarnya kan gitu. Iya, iya, ya. Garis bawahnya yang penting mau naik berapapun asal disposable income-nya naik, nggak akan ada masalah ya, Pak Nggak ya? masalah kok. Itu yang aku bilangin orang takut inflasi. Ekonom lain nakut-nakutin inflasi. Kalau saya bilang asalkan di manage dengan benar inflasi itu bagus. Iya, iya, iya. Pilih Lebih mana? Harga barang naik, ada duit mau beli, atau kayak kemarin ya. kok 2020. Harga barang apa coba yang nggak diobral kok? Zaman Iya, dulu iya. kan? Ya semuanya Betul. diobral tapi nggak ada uang mau beli buat apa? Gitu. Sampai suku bunga diobral tapi nggak ada yang nurunin suku Nah, bunga apa zaman gitu kan. nggak ada pinjaman. Biarin suku bunga agak naik dikit, tapi ada pinjaman, itu yang benar. Iya, iya. Nah, ini ngomong-ngomong suku bunga nih, Pak. Prediksi optimis untuk kenaikan suku bunga di Indonesia sendiri kapan nih, Pak? Aku lihatnya BI akan mulai naikin bulan Juli. Juli. Ada expected suku bunganya nggak, Pak? Aku lihatnya 3,5 ke 3,75 ya. Berarti nggak terlalu gede. 25 basis dulu, Juli, Agustus aku lihatnya mereka dia naikin. 50 basis Oke, tahun oke. ini. Tapi kalau kita lihat bunga obligasi udah naik duluan sih kok. Ya, ya, face value-nya udah kehajar duluan nih. Iya, benar. Nah, berarti ini kan kalau boleh dibilang kalau teman-teman yang masih pegang FR, masih pegang ORI, ini ada baiknya untuk sementara di switching ke Iya, equity dulu. benar. Saya kan dari awal tahun dari tahun lalu juga udah bilang 2022 ini tahunnya equity. Masuk equity Betul, tinggalin bond. Benar. betul. Kalau bond mungkin lebih bijak kalau nanti kita masuknya ya katakanlah Waktu sekitar bulan 9 waktu udah peak-peaknya ya Pak ya? yes, benar, kira-kira kayak gitu.
Setuju kok. Iya. Jadi untuk balancing kita punya portfolio, kalau yang kangen jadi petani bunga, bulan 8, bulan 9 itu yield-nya pasti bagus tuh. Ya, bagus itu ya. Ya, ya, ya. Oke. Berarti kurang lebih dapat gambarannya nih, Pak. Berarti untuk komoditi kita masih bisa perhatikan, walaupun ada potensi bahwa dengan berakhirnya perang pasti akan ada koreksi. Namun harga komoditi, terutama coal, karena bermasalah di supply dan ada demand push, kemungkinan juga akan bertahan di level 200. Dan dari komoditi yang lain juga, supply pull dan demand push juga terjadi. Jadi sepertinya akan berlangsung lebih lama dan kayaknya panen kita akan diperpanjang sampai 2023 nih ya, Pak Amin. ya. Mudah-mudahan seperti itu, Pak. Saya lihatnya seperti itu sih memang sekarang. Ya. Nah, closing statement nih Pak, kira-kira ada pesan nggak Pak buat teman-teman nih yang kira-kira belum punya emiten komoditi di portfolio? Kira-kira ada pesan-pesan nggak nih Pak? Saya ingat dulu yang ngajarin pertama saya trading saham kok. Pesannya selalu Nah, satu sama saya. Bahwa dalam investasi saham, selalu ada kapal selanjutnya. Kalau exactly. kapalnya sudah jalan duluan dari dermaga, jangan dikejar. Jangan berenang. Itu tenggelam tuh Oh, biasanya. Karena itu saran saya, ini kan harga komoditasnya udah naik, kita carilah entry point yang baru lagi untuk kalau yang mau trading. Karena sekarang kalau aku lihat itu, ini ya, kalau masuk ke komoditas sekarang itu ekspektasinya itu udah tinggi sekali. Ekspektasi ya, komoditas itu tinggi sekali. Kalau ternyata yang kayak kita ceritain tadi itu perang tiba-tiba turun, itu akan cenderung turun. Karena itu saran saya, kalau yang belum punya posisi, tunggu dulu. Kalau yang sudah ya. punya posisi, sesuaikan dengan trading plan. Memang untuk tahan panjang kah atau memang untuk swing trading? Kira-kira kayak gitu. Oke, jadi jangan kejar lah ya, karena Ya. kereta lewatnya gantian. Ya, selalu ada kapal selanjutnya di investasi. Jangan pernah takut. Dan ada cycle-cycle berikutnya setelah komoditi pun ada cycle turunannya yang sekarang juga cukup di bawah harganya dan masih seksi ya, sektor properti. Yes, benar sekali. Yang itu Itu bisa lebih oke kalau masuk sekarang ya. Betul, betul. Nah, saya kelupaan satu nih Pak. Udah closing statement masih kelupaan satu. Masalah wacana pajak coal naik 20% nih Pak. Nggak masalah. Justru bagus. Oke. Itu win-win solution. Ini masa inilah. Ini harga call ini udah kotos-kotos berapa kali kok. ITMG berapa kali lipat naik. Hah? Iya, 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 iya. Masa nggak mau kasih lah sama pemerintah. Iya, iya. Dengan catatan kalau pemerintah bisa melakukan pemerataan ekonomi dengan cara distribusi tadi, Ya, itu benar kok. Itu tujuannya. Habis dari pendapatan batu bara, itu di daerah-daerah yang kena getah harga naik, itu harus dikasih apa namanya subsidi dan subsidi silang sama dikasih bantuan langsung tunai. Kira-kira kayak gitu. siap. Oke nih. Thank you banget Pak Fahrul. Setelah kita 1 jam live bareng, putus sambung kayak perjalanan cinta nih. Terima kasih buat waktunya. Nanti kita coba bahas lagi dengan tema-tema yang nggak kalah menarik ya Pak ya. Iya, siap Pak. Oke, thank you Pak Oke, Farul. thank you Pak Bernard.